bulan Ramadan sebagai bulan Quran, maka himbauan kami dalam forum atau kesempatan kali ini adalah jadikan bulan Ramadan nanti yang akan datang, semoga kita bertemu dengannya, diisi semaksimal mungkin dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi sudah sangat jelas sekali. Syahrul Ramadan dikaitkan dengan turunnya Al-Qur'an. Jadi seakan-akan kita sekarang sedang seperti kilas balik dulu saat-saat Al-Quran diturunkan, kemudian saat-saat Nabi SAW bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Setiap harinya beliau belajar Al-Quran bersama malaikat Jibril, mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, maka ketika kita membaca Al-Quran nantinya di bulan suci Ramadan, di sana ada tujuan-tujuan untuk apa kita membaca Al-Quran. Kenapa ini harus diingatkan kembali? Dalam rangka untuk mencapai keikhlasan kita dalam beribadah. Kita semua tahu kalau membaca Al-Quran itu adalah ibadah, dan ibadah harus ikhlas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita ikhlas di dalam membaca Al-Quran. Maka perlu diingat tujuan-tujuan mulia di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, dalam rangka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca Al-Quran, tujuan utamanya adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber petunjuk di dalam kehidupan kita. Bahkan disebut Al-Quran itu adalah petunjuk yang paling besar untuk keselamatan hidup seorang manusia, baik di dunia maupun akhirat. Ingat, bukan hanya untuk akhirat, tapi ketika di dunia pun, kalau kita ingin selamat, maka jadikanlah Al-Quran sebagai sumber petunjuk, hidayah. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran, jangan lupa untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang terbetik di dalam hati kita ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah itu termasuk niat yang baik. Berarti sudah ikhlas insya Allah. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika membaca Al-Quran, hadirkan kesadaran dan keyakinan bahwa pada saat itu kita sedang bermunajat dengan Allah. Jadi singkatnya munajat. Baca Al-Quran itu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdal munajat fil Fatihah. Dan sebaik-baik komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Rabbnya ketika dia membaca Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dan diri hambaku itu dua bagian. Di sini kata para ulama, as-salah yang dimaksud membagi salat itu adalah surat Al-Fatihah. Kenapa demikian? Karena setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, tentang isi surat Al-Fatihah.
Berarti yang dimaksudkan dengan as-salah di awal hadis qudsi tersebut adalah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah terkadang disebut dengan salat? Karena dia rukun terpenting dalam salat. Orang nggak sah salatnya kalau nggak baca Al-Fatihah. Wali abdi masa'al, dan bagian hambaku adalah sesuai dengan apa yang dia minta. Yang keempat, tujuan kita membaca Al-Quran agar ikhlas di dalam ibadah membaca Al-Quran tersebut. Kita niatkan untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai obat. Sebagai apa? Obat, atau bahasa Arabnya syifa. Al-Quran syifa. Iwallah. Al-Quran itu obat. Iya, demi Allah. Jangan pernah meragukan kalau Al-Quran itu adalah obat terhebat untuk penyakit baik badan maupun jiwa. Obat pertama yang seharusnya kita lakukan sebelum kita mencari alternatif pengobatan yang lain, baik ke dokter, ahli medis, atau orang-orang yang memang memiliki kemampuan dalam mengobati penyakit tertentu. Silahkan, karena itu semuanya adalah sebab. Tetapi sebab yang paling utama jangan pernah kita lupakan, Al-Quran syifa. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima, kita membaca Al-Quran dalam rangka untuk menambah ilmu pengetahuan. Rasul SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tujuan kita membaca Al-Quran adalah kita belajar dari bacaan kita tersebut, kemudian suatu saat nanti kita akan mengajarkan kepada orang lain. Begitu seterusnya. Karena minimal, paling tidak, kita akan menjadi guru untuk anak-anak kita. Apakah Bapak Ibu rela orang lain yang mendapatkan pahala dari bacaan Al-Fatihah anak kita sendiri? Oleh karena itu, ini sangat kami wanti-wanti dan kami sarankan sebelum mengantarkan, menitipkan anak-anak kita ke tempat-tempat pengajaran Al-Quran, kalau kita TPQ ya, kalau zaman dulu kutab istilahnya, tempat belajar Al-Quran, nulis baca, calistung, kutab. Kalau sekarang TPQ, kalau sekarang lagi rumah Quran. Sebelum kita antarkan, sebelum kita titipkan untuk diajarkan oleh orang lain, tolong bapak ibunya yang pertama sekali mentalkinkan Al-Fatihah kepada anaknya. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ke-6 ya. Yang ke-6, dan ini mungkin sebagai penutup ya. Dan bahkan yang terpenting dari tujuan dan niat yang baik supaya kita dikatakan ikhlas dalam membaca Al-Quran adalah harus diniatkan untuk mengamalkan Al-Quran. Walaupun belum bisa saat itu misalnya mengamalkannya, tapi harus diniatkan. Insya Allah apa yang saya baca dari Al-Quran itu saya akan berusaha mengamalkannya. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih." Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, baik dari umat-umat terdahulu maupun umat Islam ini, mereka di antara cirinya adalah yatlunahu, mereka mengikutkan bacaan Al-Qur'an itu dengan hak bacaannya. Haqqa tilawati,
Kata para ulama, di antaranya Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih." Bersumpah ketika menafsirkan, apa sih yang dimaksudkan dengan hak tilawah? Ini banyak orang yang salah paham. Hak tilawah itu bukan hanya sekedar batasan-batasan makhraj, kemudian tajwid, ya, kaidah-kaidah dalam membaca Al-Qur'an itu, bukan. Tapi lebih dari itu. Hak tilawah adalah setelah membaca, apa haknya Al-Qur'an itu yang harus kita berikan? Amal. Makanya Ibnu Mas'ud bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inna haqqa tilawatihi, sesungguhnya hak tilawah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, an yuhilla halalahu wa yuharrima haramah, bahwasanya dia harus menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dalam Al-Quran, dan dia mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Berarti mengamalkan Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan itu haram, jangan didekati, ya jangan dilakukan.